Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita buka mata lebar-lebar. Hari ini kita disuguhi dengan tontonan politik yang sungguh absurd. Tontonan kelas murahan dengan judul besar dinonaktifkan bukan dipecat. Kalau biasanya sinetron punya beberapa episode, misalkan istri pertama versus istri kedua. Lalu politik kita punya episode wakil rakyat dinonaktifkan, tetapi tetap gajian. Bedanya kalau sinetron bikin baper, tapi drama DPR ini bikin sakit hati. Kita dipaksa nonton dan sialnya tiketnya dibayar dari uang kita sendiri. Sekarang mari kita bahas soal istilah nonaktif ini. Coba jujur, ada nggak yang ngerti artinya? Saya yakin nggak ada. Karena jelas di undang-undang, di tata tertib DPR, di Kamus Besar Bahasa Politik Indonesia, istilah nonaktif ini kosong. Nol. Tidak pernah ada. Ini istilah karangan. Istilah tempelan yang dipakai untuk menenangkan publik. Seperti obat generik murahan, efek sampingnya lebih banyak daripada manfaatnya. Nonaktif ini ibarat mantan pacar yang bilang, "Aku nggak mutusin kamu kok. Aku cuma butuh waktu." Hasilnya sama saja, tetap ditinggal. Bedanya, kalau mantan ninggalin kamu, dompetmu aman, bro. Kalau DPR dinonaktifkan, justru dompet rakyat yang jebol. Karena walaupun statusnya nonaktif, gaji dan tunjangannya tetap jalan. Itu bukan hukuman. Itu liburan panjang dengan gaji penuh. Sekarang mari kita sebut satu-satu nama yang jadi bintang utama drama ini. Yang pertama tentunya ada Ahmad Saroni, yang dengan entengnya menyebut rakyat tolol kalau mau bubarkan DPR. Ada Nafa Urba yang dengan bangganya membela tunjangan 50 juta rupiah hanya karena tidak ada rumah dinas. Lah bu, rakyat banyak juga yang gak punya rumah. Banyak yang ngontrak, kos, nebeng. Tapi nggak ada tuh yang dapat tunjangan tambahan. Lalu ada Eko Patrio. Rakyat lagi ngamuk, dia malah asik joget. Kayak tukang bakso salah masuk rapat keluarga orang. Nggak nyambung. Tapi tetap nekat. Dan Uya Kuya, rakyat lagi murka, dia malah bikin parodi. Bro, rakyat itu lagi lapar, lagi susah. Kalau mau bikin parodi, bikinlah parodi harga cabai. Biar lebih realistis. Setelah semua kelakuan itu, apa yang terjadi? Mereka katanya sudah dihukum, sudah dinonaktifkan. Nonaktif, hanya itu. Kenapa tidak dipecat? Kenapa tidak ditarik kursinya lewat PAF? Kenapa hanya diberi liburan sambil tetap gajian penuh? Ini bukan hukuman, ini mah hadiah namanya. Coba kita bandingkan dengan rakyat kecil. Ojol salah kirim pesanan, rating jeblok. Langsung akunnya ditutup. Buruh salah sedikit, langsung kena SP1, SP2. Lalu dipecat. Tidak ada istilah nonaktif, tapi gajinya tetap jalan. Tapi di DPR, semuanya beda. Salah pun tetap dapat gaji. Nonaktif hanya sebuah formalitas. Kalau DPR itu sekolah, ini seperti murid nakal yang bikin ribut di kelas. Seharusnya dikeluarkan. Tapi apa kata gurunya? Kamu saya nonaktifkan, nilai tetap 100, uang jajan
tetap saya kasih. Ini mah bukan hukuman, itu malah dimanja. Sekarang kita lihat partai politiknya. Ada Nasdem, PAN, Golkar. Semua sama. Mereka tampil dengan muka serius di depan kamera, pura-pura tegas seperti hakim agung. Tapi sejatinya itu cuma teater politik. Publik ditipu 2 kali. Yang pertama, dibuat percaya bahwa kader nakal sudah dihukum. Lalu yang kedua, tidak diberitahu bahwa hukuman itu cuma formalitas belaka. Kayak tukang parkir yang bilang, gratis kok mas. Ujung-ujungnya tetap minta duit. Yang paling menyakitkan adalah rakyat sedang susah. Harga naik, biaya hidup makin mencekik, cari kerja makin sulit. Rakyat berteriak, rakyat kecewa. Tapi apa yang dilakukan wakil rakyat? Menghina, berjoget, bikin parodi, membela tunjangan. Lalu ujung-ujungnya cuma dinonaktifkan. Itu sama saja meludahi wajah rakyat. Lalu bilang, tenang, sudah minta maaf kok. Saudara-saudara, kalau partai memang serius, pecat mereka, tarik kursinya lewat PAF, ganti dengan orang lain yang lebih waras, yang tahu apa artinya jadi wakil rakyat. DPR bukan panggung influencer. DPR bukan tempat cari sensasi murahan. Kalau mau hiburan, kita sudah punya Indosiar, Trans TV, YouTube. DPR itu seharusnya tetap kerja, bukan tempat stand up comedy show. Kalau tidak ada pemecatan, kalau hanya ada drama nonaktif, maka jelaslah bahwa semua ini hanyalah kosmetik politik. Kosmetik kemurahan yang dipakai berulang-ulang. Dan semua orang tahu kalau kosmetik murahan dipakai lama-lama, wajah bukan makin cantik, tapi makin rusak. Begitu juga dengan politik kita. Dan jangan salahkan rakyat kalau suatu hari rakyat benar-benar menonaktifkan DPR. Bedanya, kalau rakyat yang menonaktifkan, itu bukan cuma cuti. Itu bukan pura-pura. Itu permanen, nonaktif abadi. Maka ingatlah, wahai wakil rakyat, jangan main-main dengan rakyat. Jangan meremehkan perasaan rakyat. Karena rakyat memang sabar, tapi sabarnya ada batas. Kalau batas itu habis, bukan hanya Ahmad Saroni, bukan hanya Nafa Urba, bukan hanya Eko Patrio atau Uya Kuya yang akan dinonaktifkan. Seluruh DPR bisa diguling oleh suara rakyat. Dan ketika itu terjadi, rakyat akan berkata, "Selamat menikmati, wahai wakil rakyat. Karena ini bukan lagi nonaktif bohongan. Ini adalah nonaktif abadi." Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini mengenai drama DPR yang murahan ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar terus mendapatkan berbagai informasi menarik dari saya tentunya, dan informasi terbaru dan anti hoax. Akhir kata, saya pamit undur diri. Wassalam.